Malun Semahe, merdeka, merdeka, merdeka. Kita patut bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi bangsa Indonesia yang sudah menganugerahkan kemerdekaan Indonesia yang sudah kita nikmati, dan hari ini kita merayakannya di usia yang ke-76 tahun. Kita patut bersyukur atas kasih dan pemberkatan Tuhan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dan karena itu hari ini kita beribadah kepada Tuhan dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sudah mengaruniakan kami kemerdekaan atas bangsa Indonesia, kami bersyukur, berterima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Sekalipun kami tetap dan harus memperjuangkan kemerdekaan kami dengan adanya pandemi COVID-19. Kami yakin dan kami percaya kami akan sanggup melewatinya jika kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman hidup kami, agar kami boleh menjalani segala perjuangan dan pergumulan kami berlandaskan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memenangkan setiap perjuangan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami yang sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dalam 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut mensyukuri apa yang Tuhan
anugerahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana kita boleh menikmati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita percaya ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan bagi bangsa Indonesia, sekalipun kita tetap dan sementara berhadapan dengan tantangan terutama COVID-19. Kita percaya bahwa tantangan ini tidak akan pernah membatasi kuasa Allah untuk tetap menganugerahkan kita kemampuan, menganugerahkan kita berkat, bahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sekalipun kita harus dibatasi dalam aktivitas kehidupan kita, tentang pekerjaan, di tengah-tengah usaha, pendidikan, bahkan dalam pelayanan kita, dalam beribadah kita harus melakukannya dari rumah. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah membatasi kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti hari ini, kita masih boleh beribadah sekalipun lewat virtual. Kita masih boleh memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun di rumah saja dengan anggota keluarga kita masing-masing, tanpa harus melakukan ibadah bersama dalam sebuah persekutuan. Tetapi kita masih tetap bisa melakukan banyak hal walaupun dari rumah. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dengan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka, dan mereka sudah menggapainya dan meraihnya 76 tahun yang lalu. Dan kita di hari ini pun boleh menikmati kemerdekaan itu lewat kebebasan kita untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah pandemi ini. Dan karena itu kita tetap mensyukuri bahwa sesungguhnya kita tetap diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan pengorbanan para pahlawan yang kemudian menjadi tanggung jawab kita yang sudah dan sementara menikmati kemerdekaan itu. Dengan peraturan saat ini karena adanya COVID, kita harus membatasi diri dengan tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah, tidak membuat kita kehilangan kemerdekaan. Kita tetap menjadi bangsa yang merdeka. Dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bersama bahwa kemerdekaan rohani kita adalah ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka saat itulah kita menjadi orang yang merdeka. Kita terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Kejahatan tidak lagi menjadi tuan kita. Kita menjadi orang-orang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang bebas dari segala hawa nafsu dunia ini. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan berkat Tuhan lewat Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Untuk menikmati kemerdekaan itu, kita harus menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang terus membaharui kehidupan kita. Dia yang tetap terus mengingatkan kita ketika kita melakukan apa yang tidak menjadi kehendaknya, maka kita akan selalu diperingatinya.
kita akan selalu diingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dari segala dosa. Dan karena itu ketika kita menyadarinya, ketika kita bertobat atas setiap dosa dan kesalahan kita, maka kita akan dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita menikmati kemerdekaan Indonesia hari-hari ini, kita seakan-akan tidak bisa menikmati dengan leluasa. Kita tidak lagi bisa melakukan sekehendak kita, keluar, jalan-jalan, beribadah, bersekolah, pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan. Semua itu harus dibatasi. Karena itu, kemerdekaan Indonesia yang sekarang ini kita nikmati memang sangat berbeda dengan hari-hari sebelum adanya COVID. Karena itu, kemerdekaan kita bisa dikatakan sebagai kemerdekaan yang dibatasi. Karena sesungguhnya arti kemerdekaan adalah sebuah kebebasan, kemampuan kita untuk melakukan berbagai hal mencapai tujuan dari kehidupan kita. Tetapi kemudian pembatasan-pembatasan ini tidak dilihat sebagai sebuah belenggu penjajahan yang kemudian membuat kita lemah dan tak berdaya. Tetapi biarlah pembatasan lewat protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia mampu kita maknai sebagai jalan di mana kita mau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar kemudian kebebasan kita untuk melakukan berbagai hal di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa Indonesia, kita kembali menikmatinya. Kita akan sebebas-bebasnya melakukan kreativitas kehidupan kita di tengah-tengah karya yang sementara kita lakukan saat ini. Dan karena itu, biarlah pembatasan-pembatasan hari-hari ini jangan kita pandang sebagai sesuatu yang membelenggu kita, tetapi adalah bagian dari ujian yang harus mampu kita lewati dalam ketaatan, dalam kesabaran, sebagai orang-orang yang mau menikmati kebebasan kemerdekaan itu lagi. Dan kita juga memaknai dalam iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari dosa dan kejahatan dunia ini, sehingga kita mampu tetap bertahan menjadi orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh segala keinginan-keinginan daging. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang mampu untuk bertahan, mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kemerdekaan rohani kita, dengan tetap juga terus menjaga protokol keselamatan. Kita harus pertama-tama memakai firman Allah sebagai kekuatan kita, sebagai andalan kita. Yang kedua, kita menyucikan diri kita lewat doa dan ibadah yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita menjauhkan diri kita dari segala dosa dan kejahatan, sehingga keselamatan kehidupan kita yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya akan tetap terus kita nikmati. Biarlah kasih Kristus akan tetap terus menyertai kehidupan kita di hari-hari kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun selanjutnya, dalam perlindungan dan pemberkatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.